Halo, pagi ini aku masih di Jogja, nanti siang akan pulang ke Jakarta. Sambil menunggu teman-temanku selesai packing dan belanja, aku memutuskan untuk take video. Di video ini aku mau coba sharing pengalaman aku di 3 tahun belakangan, mengenal dan menerapkan stoikisme di dalam kehidupanku yang cukup membantu untuk membuat hidup lebih chill dan terarah. Istilah stoikisme ini sebetulnya saat ini sudah cukup populer karena banyak juga dibahas baik melalui tulisan, artikel, buku maupun konten-konten YouTube dan sosial media lainnya. Buku pertama yang aku baca yaitu Filosofi Teras. Ini adalah buku yang ditulis oleh Henry Manampiring atau Om Piring, di mana buku ini juga merupakan buku bestseller dari Om Henry Manampiring. Buku Filosofi Teras ini merupakan pengantar filsafat Stoikisme yang ditulis oleh Om Piring dalam bahasa yang ringan dan sederhana sehingga mudah untuk dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan judul Filosofi Teras ini pun juga tidak terlepas dari sejarah lahirnya Stoicisme, di mana pada sekitar 300 tahun sebelum Masehi atau 2300 tahun yang lalu, ada seorang filsuf berasal dari Yunani bernama Zeno sering mengajar murid-muridnya di sebuah bangunan di Athena yang memiliki teras berpilar atau disebut sebagai stoa poikal, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti teras berpilar. Sehingga dari situlah penulis Filosofi Teras ini terinspirasi untuk membuat buku yang berjudul Filosofi Teras. Secara garis besar, buku ini membahas tentang bahwa sebagai manusia kita harus fokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan dan juga menerima apa hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Di dalam buku ini dibahas tentang trikotomi kendali, yaitu yang pertama adalah hal-hal yang dapat kita kendalikan, yang kedua hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan sama sekali, dan yang ketiga hal yang sebagian dapat dikendalikan oleh kita sebagai manusia. Untuk yang pertama, hal-hal yang dapat kita kendalikan sepenuhnya adalah yang berasal dari internal kita, yaitu emosi, ucapan, perbuatan, dan sikap. Juga yang terpenting adalah pikiran kita. Seringkali sebagai makhluk sosial, dalam keseharian kita pasti menemukan hal-hal yang tidak berkenan dengan diri kita, tapi kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Yang kita lakukan adalah mengendalikan diri kita sendiri. Kalau aku sendiri biasa saat di pekerjaan ataupun dengan teman, dengan keluarga, saat ada hal-hal yang memang aku tidak berkenan, dan aku merasa aku tidak sanggup untuk mengendalikan orang lain, akhirnya biasa aku self reflection. Aku coba untuk take a breath, tarik nafas, inhale, exhale. Kemudian dari situ aku coba untuk memberi afirmasi kepada diri aku sendiri. Oke, ini situasinya gak nyaman, tapi aku punya pilihan untuk memilih akan merespon seperti apa, dan aku memilih untuk memaafkan, aku memilih untuk berpikir positif, aku memilih untuk mengambil hal-hal yang baiknya. Dan biasanya setelah itu tubuh seperti diberi sinyal bahwa oke, semuanya baik-baik aja, all is well. Jadi ya udah, kalau misalnya menghadapi kegagalan, menghadapi situasi yang gak nyaman, cukup ambil pelajaran baiknya dan lakukan step berikutnya, plan berikutnya dengan optimal. Jadi ya udah, biar gak terlalu stres, biar gak mandek atau stuck di situ-situ aja. Dan yang terpenting adalah bisa melakukan penerimaan diri dengan baik. Yang kedua, hal-hal yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan seperti sikap orang lain, cuaca, kemudian masa lalu. Jadi kalau misalnya kita dalam sebuah hubungan itu kayaknya wajar berkonflik, itu sangat wajar. Tapi kembali lagi bahwa ya sudah, kita ini bukan makhluk yang sempurna. Jadi kemungkinan orang tidak menyukai kita itu sangat-sangat besar. Tapi ya sudah, as long as kita merasa melakukan yang terbaik, as long as kita merasa apa yang kita lakukan itu tidak merugikan orang lain, ya sudah, jangan menyalahkan diri sendiri saat merasa kok orang lain tidak sepaham, kok orang lain kayaknya gak suka deh sama aku. Karena kalau hidup kita terus berusaha untuk menyenangkan orang lain, itu tidak akan pernah tercapai. Yang ada kita hanya akan stres, merasa terbebani, dan buang-buang waktu. Hal selanjutnya yang tidak bisa kita kendalikan sama sekali adalah masa lalu.
Seringkali manusia merasa menyesal, kenapa ya dulu nggak begini, kenapa dulu nggak begitu, kenapa dulu nggak belajar dengan baik. Coba kalau aku dulu belajar baik, mungkin akan keterima di univ yang bagus, jurusan yang bagus, sehingga karir pun juga lebih bagus. Nah, daripada kita buang-buang waktu menyesali masa lalu yang sama sekali nggak akan bisa kita ubah, lebih baik kita fokus ke masa kini, cukup ambil pelajarannya bahwa oke, dulu nggak apa-apa, nggak optimal, tapi saat ini harus optimal. Kesempatan yang ada jangan disia-siakan, kalaupun kesempatan itu belum ada, coba kita ciptakan, lakukan apapun, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah, bahwa yakin akan selalu ada jalan bagi orang-orang yang mau berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Nah, yang ketiga adalah hal-hal yang sebagian dapat kita kendalikan, itu contohnya seperti kesehatan dan masa depan. Untuk kesehatan sendiri, aku selalu mengingatkan diri aku bahwa pentingnya menjaga kesehatan secara fisik maupun mental. Jadi aku coba untuk rutinkan olahraga, berenang, ataupun kalau misalnya lagi nggak bisa, cuman sekedar jalan kaki aja di kantor, daripada naik lift, aku coba untuk naik tangga aja, dan itu lumayan membantu. Kemudian untuk mental sendiri, ya kita tahu ya banyak banget yang burnout gara-gara tidak balance antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Jadi aku mencoba untuk menerapkan, oke, aku bekerja di office hour, itu akan aku maksimalkan, tapi di luar itu adalah waktuku, dan alhamdulillahnya juga rekan-rekan kerja dan atasan juga memahami itu, sehingga terhindar dari stres dan tetap bisa menjalani work-life balance. Nah, untuk masa depan sendiri, tentu sebagai manusia, kita kadangkala tuh merasa bahwa, kayaknya tahun lalu tuh aku nggak achieve ini, aku nggak achieve itu, kayaknya kurang deh. Mungkin di tahun berikutnya, misalnya di tahun 2025 ini, aku coba melakukan journaling. Di situ aku tulis apa aja yang mau aku lakukan. Selain itu juga coba aku checklist yang memang sudah dilakukan, dan biasa aku menulis apa-apa aja yang aku syukuri di setiap harinya, setiap minggunya, atau setiap bulannya, sehingga aku merasa bahwa oh iya, ternyata aku tuh nggak stagnan kok, ternyata ada kok pencapaian-pencapaian yang aku achieve walaupun tidak besar, tapi at least ada perubahan dalam diri, yang karena aku percaya banget perubahan-perubahan kecil itu bisa membawa kita atau terakumulasi kepada perubahan hidup yang besar. Di beberapa tahun belakangan ini, seperti yang aku bilang tadi, aku cukup rajin melakukan journaling. Bahkan di tahun ini tuh di bulan Februari, aku benar-benar seniat itu mengikuti workshop journaling supaya bisa menyemangati diri aku lagi untuk oke, kita journaling lagi, karena aku merasa dengan journaling itu cukup membantu aku lebih terarah, lebih tahu, dan lebih banyak bersyukurnya terhadap apa yang sudah dianugerahkan Allah di dalam hidup gitu. Dan itulah tadi beberapa pelajaran yang aku ambil setelah membaca buku Filosofi Teras. Terima kasih banyak Om Piring sudah membuat buku sebagus ini, yang sudah membantu hidupku menjadi lebih chill, tidak FOMO, fokus terhadap potensi diri sendiri, dan legowo menerima apa yang tidak bisa aku kendalikan. Buku ini aku rekomendasikan untuk kalian baca, dan semoga bisa membantu hidup jauh lebih baik, lebih tenang, dan bijaksana. Terima kasih sudah menyimak. Dadah!